Jadi dari Paul Kennedy itu menyampaikan, bentar saya tampilkan slide-nya penuh. Wawasan kebangsaan akan luntur bahkan hancur jika anggota atau warga bangsa tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah. Nah, jadi dari pendapat beliau ini itu mengisyaratkan kalau kita emang benar-benar harus peduli sama bangsa. Jadi seperti itu. Apalagi kalau udah cuek semua, mana bisa bangsa itu akan berkembang. Apalagi di era sekarang ini. Nah, gimana pengembangan wawasan kebangsaan itu? Yang pertama, caranya membentuk warga untuk sadar bahwa dirinya adalah warga negara. Jadi pengembangan tadi yang saya sampaikan, yang pertama membentuk warga untuk sadar bahwa dirinya adalah bagian dari negara, yaitu warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membentuk warga untuk sadar bahwa negara Indonesia bersifat pluralistik. Jadi meliputi ras, suku, adat, budaya, sehingga harus memiliki solidaritas yang tinggi. Oke, ini tipe ini. Nah, jadi seperti itu. Salah satu pengembangan wawasan kebangsaan itu ya dari warganya tadi. Ini membentuk warga yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari negara dan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, untuk warga, kalau warga Indonesia itu plural, jadi banyak suku, ras, seperti itu. Jadi kita membentuk kesadarannya. Yang berikutnya, patriotisme. Ini merupakan suatu paham yang menjunjung tinggi semangat, sikap, dan perbuatan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah airnya, negara bangsanya. Ini juga salah satu cara untuk mengembangkan kebangsaan juga, menguatkan kebangsaan. Nah, yang keempat ini, apabila wawasan kebangsaan dan patriotisme diaktualisasikan, itu akan melahirkan ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan jati diri bangsa yang tangkas dan tangguh, yang pada akhirnya mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, jadi kalau ada tadi, di awal tadi, ada perbandingan, kalau orang yang acuh, yang tidak peduli, yang membiarkan wawasan kebangsaan luntur semuanya, nah itu sangat berbeda jauh dengan ini, yang keempat ini. Kalau ini eh, efek negatif, ini efek positif. Efek positifnya tadi dikarenakan salah satunya dari ini, membentuk warganya sadar bahwa dirinya itu bagian dari negara bangsa yang memiliki hak dan kewajiban. Dan yang ini sifat plural. Kemudian yang patriotisme itu pengembangan wawasan kebangsaan. Selanjutnya, nah, wawasan kebangsaan memasuki sorry tak geser lagi. Wawasan Nusantara memasuki abad ke-21. Nah, bagaimana dampaknya apabila wawasan kebangsaan luntur dari masyarakat? Tentunya di era sekarang ini. Nah, kalau era 21 ini seperti ini yang saya tampilkan ini. Ini merupakan gambar yang mewakili sesuatu zaman sekarang yang sering kita jumpai. Ya, nggak usah disebutkan satu-satu. Nah, jadi kalau zaman dulu itu abad 19-20 itu melepaskan belenggu penjajahan secara fisik. Itu juga merupakan tantangan. Nah, jadi kalau kita abad 21 ini apa? Ternyata bukan fisik sekarang. Lebih main ke mindset juga, teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Salah satunya ini. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, bisa-bisa kita terjerumus. Nah, bagaimana abad 21 ini? Abad 21 ini
tentunya perkembangan teknologi sangat pesat, akses informasi sangat terbuka, perang budaya, dagang tidak terhindarkan. Yang keempat, barang siapa yang menguasai materi, teknologi, ilmu akan memegang peranan besar dalam uh, bernegara. Nah, jadi gini, kalau seumpamanya ini contohnya ini perang budaya. Nah, di era 21 ini semua orang bisa mengakses eh, jadi satu negara. Kita Indonesia contohnya, kita bisa mengakses budaya-budaya yang ada di belahan dunia manapun. Nah, kalau kita tidak mempunyai benteng, kalau bangsa ini tidak mempunyai benteng, tentunya budaya kita sendiri, budaya Indonesia, itu pasti akan tergerus sehubung karena kita seringnya mungkin kita bangga dengan budaya orang lain, kemudian kita mengabaikan budaya kita sendiri, kita akan lama kelamaan itu pasti budaya kita itu akan terkikis dengan budaya lain. Nah, itu salah satu efek negatif dari ini tadi yang akan terjadi tadi. Jadi mungkin bisa dikatakan penjajahan budaya seperti itu. Jadi orang lain bisa uh, menggantikan budaya kita dengan budaya mereka, seperti itu bisa. Kemudian ini ada budaya lain yang saya sampaikan ini terkait dengan budaya. Kalau zaman dulu, tentunya sebelum ini populer, populer budaya gotong royong Indonesia itu dikatakan budaya gotong royong yang tinggi. Jadi ada apa-apa itu biasanya gotong royongnya itu tinggi lah kalau ada apa-apa. Cuman kalau udah zaman sekarang ternyata udah mulai luntur karena apa ya? Karena tadi jadi banyak anak itu sekarang lebih nyaman di rumah dengan memainkan beberapa aplikasi seperti ini. Nah, itu salah satu dampak negatifnya. Tapi ya bukan negatif semua, ada banyak yang positif. Cuman ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan yang negatif. Selanjutnya, peran bela negara. Bela negara itu apa? Nah, kalau di sini perannya merupakan salah satu alternatif untuk mempertahankan bangsa di era 21. Kan tadi ada beberapa dampak negatif kan ya. Kalau tidak diatasi, mungkin akan membahayakan bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan undang-undang ini, nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan nasional, bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, di sini bela negara itu ada beberapa aspek. Nah, yang saya sampaikan ini contohnya, ini ada salah 2, 3 ini. Ini cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian rela berkorban. Nah, bagaimana cinta tanah air itu bisa dikatakan bela negara? Ternyata cinta tanah air itu merupakan modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi, membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. Itu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ternyata sadar berbangsa dan bernegara ini memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia. Cinta tanah air, berbangsa dan bernegara. Yang ini saya geser lagi, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Nah, membangun kekuatan bangsa itu ternyata untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh, handal, dan mensukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa secara mandiri. Seperti itu. Saya skip aja, next saja. Nah,
Terus ini, terus kita bisa apa sebagai pelajar ini, sebagai pelajar ini, pelajar SMK, kita masih sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa lakukan, kita bisa membantu bangsa Indonesia dari tantangan era 21 dengan mengimplementasikan bela negara dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita nggak usah susah-susah, kita kan tadi sudah paham bangsa itu apa, wawasan kebangsaan itu apa. Nah, kemudian dampaknya kalau masyarakat itu sudah acuh, tidak menghiraukan wawasan kebangsaan, itu dampaknya apa? Ternyata dampaknya besar bagi negara. Oleh karena itu, ini buat kita aja. Yang kita bisa lakukan buat negara itu apa? Ya ini aja, salah satunya. Mungkin ada banyak lagi. Ini cuma pengantar dari saya. Nah, salah satunya itu nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu bisa kita cerminkan dari apa? Mencintai, menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Kemudian menghargai dan menggunakan anak bangsa. Jadi kalau ada eh, remaja yang banyak itu suka menggunakan eh, karya bangsa lain, itu ya mungkin bertolak belakang dengan ini. Bukan saya menyalahkan, cuman di sini bertolak belakang dengan sikap cinta tanah air seperti itu. Nah, kita skip aja. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, aplikasinya apa? Ini di sini disampaikan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kalau kita sebagai masyarakat, ya kita menjalankan peran kita sebagai masyarakat yang baik, menghormati, kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku. Kita terdiri dari sangat banyak suku. Jadi kalau seumpamanya tidak terjaga dengan baik, pasti akan terjadi kekacauan. Nah, kita harus saling menghargai, menjaga berbangsa dan bernegara. Kalau kita tidak bisa menjaga dari bangsa kita sendiri, masa apalagi dari bangsa yang lain di era 21 tadi. Jadi seperti itu. Kemudian ada cerminan lagi, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Kan kita tadi sudah bisa mengakses semua budaya, semua info dari berbagai negara. Cuman kita tetap harus membentengi diri, membentengi kita sendiri dengan bangga terhadap bangsa negara sendiri. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Materinya akan saya sampaikan, akan saya share nanti. Itu yang materi lengkapnya. Jadi di sini saya di MPS kali ini saya cuma menyampaikan beberapa materi, cuma cuplikan aja, garis besarnya aja. Nah, eh, semoga kalian berkenan. Nanti kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kemudian, nah, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ulang lagi. Jadi saya cukupkan sekian aja materi pada kali ini. Saya ulang lagi, selamat datang di SMK Negeri 3 Tuban. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.